بسم الله الرحمن الرحيم Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa, dan janganlah kalian memata-matai, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian menggibahi sebagian atas sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita. Maukah di antara kalian memakan bangkai saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik dengannya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat lagi Maha Penyayang. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, di antara adab yang diajarkan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 adalah agar kita jangan suka berburuk sangka kepada saudara kita. Terkadang seorang muslim ketika dia menjumpai saudaranya, dia suka berburuk sangka, dan dia menyangka ketika dia berburuk sangka itu bukan dosa. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya prasangka itu, sebagian prasangka adalah dosa. Dan ketika seseorang sudah sering berburuk sangka kepada saudaranya, maka itu akan menghantarkan dia kepada menggibahi saudaranya, membicarakan keburukan saudaranya. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala setelah itu, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian menggibahi sebagian atas sebagian yang lainnya, membicarakan keburukan saudaranya. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, beliau memasukkan dosa ghibah adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dosa yang kecil. Kenapa? Karena dosa ghibah dimasukkan ke dalam dosa orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Saat ini kita melihat betapa banyak orang-orang yang sangat ringan lisannya menggibahi saudaranya. Diawali dengan berburuk sangka dengan saudaranya, kemudian mengantarkan kepada mereka yaitu menggibahi saudaranya, membicarakan keburukan saudaranya. Padahal itu adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzikru akhaka lima yakrah, yaitu engkau membicarakan keburukan saudaramu di belakangnya, yaitu ketika dia mendengarnya dia akan murka, dia akan jengkel dan marah. Tetapi sebagian kita terkadang sangat mudah keluar dari lisannya menggibahi saudaranya. Ketahuilah ayuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum, dosa menceritakan keburukan orang itu tidak cukup ditaubati, tidak cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dihapuskan, tidak cukup, tetapi harus meminta maaf, minta penghalalan dari orang yang kita gibahi. Maka berhati-hati ketika mungkin kita sering menggibahi seseorang, ketahuilah dosa itu belum dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita merengek kepada Allah, meminta, menangis kepada Allah dihapuskan dosa tersebut, itu tidak bisa dihapus kecuali kita datang kepada orang yang kita gibahi, meminta maaf dan penghalalan darinya. Maka berhati-hatilah dengan dosa ghibah wal ikhwa azani Allahu wa iyyakum. Ini bukan dosa yang main-main, dosa yang disamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti memakan bangkai saudara yang telah mati. Dosa bangkai, yaitu memakan bangkai, tentunya kita merasa jijik dengannya. Oleh karena ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, seorang yang beriman sangat berhati-hati dan sangat menjauhi dosa ini, karena dosa ini bukan dosa yang ringan dan sepele di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala.